Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai terapi target sel kanker payudara dengan ER positif atau PR positif. Mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Anggit Wiknya. Yang kedua, Natasha Zulfa. Yang ketiga, Unaisah. Yang keempat, Mutia Safira Supianti. Yang kelima, saya sendiri, Farah Salsabil Rahma. Yang keenam, Faustina Ayu Indriani. Yang ketujuh, Devi Aurelia. Dan yang terakhir adalah Muhammad Yusuf Al-Faqih. Sekitar 50 tahun yang lalu terdapat reseptor hormon steroid yang dikenal sebagai reseptor estrogen atau ER dan reseptor progesteron atau PR yang dimanfaatkan untuk melihat jelas keberadaan tumor. Terapi target atau target therapeutic adalah terapi yang berfokus penuh kepada sel kanker tanpa memberikan efek buruk kepada sel yang normal atau sel yang sehat. Jadi dapat dikatakan bahwa terapi ini bertujuan untuk menyusutkan kanker tanpa merusak sel sehat di sekitarnya oleh zat aktif obat. Oleh karena itu disebut sebagai target therapeutic. Terapi tertarget yang akan kami bahas adalah terapi hormonal yang akan mengganggu pengaruh hormon terhadap perkembangan sel kanker payudara, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Target molekuler terapi utama pada kanker payudara, ER atau PR positif adalah yang pertama inhibitor aromatase dan yang kedua adalah inhibitor reseptor hormon atau hormone receptor inhibitors. Inhibitor aromatase sendiri adalah obat yang bekerja dengan menghambat produksi estrogen, yaitu sebuah hormon yang dapat merangsang pertumbuhan sel kanker payudara. Contoh inhibitor aromatase adalah letrozol, anastrozol, dan exemestane. Pemberian inhibitor aromatase dapat mengurangi risiko kambuhnya kanker payudara pada pasien wanita yang sudah mengalami menopause. Sebuah studi meta-analisis oleh Yin et al. Menunjukkan bahwa inhibitor aromatase efektif dalam menekan proliferasi sel kanker payudara, ER atau PR positif, dan meningkatkan tingkat respons tumor. Sedangkan inhibitor reseptor hormon adalah sebuah obat yang bekerja dengan mengikat reseptor hormon pada sel kanker payudara sehingga mencegah aksi estrogen pada sel kanker payudara. Contoh inhibitor reseptor hormon adalah tamoxifen, fulvestrant, dan raloxifene. Pemberian inhibitor reseptor hormon dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker payudara yang bergantung pada hormon. Sebuah studi meta-analisis oleh Kuzik et al. Menunjukkan bahwa inhibitor reseptor hormon efektif dalam mengurangi resiko kambuhnya kanker payudara, ER atau PR positif, dan meningkatkan tingkat survival pasien. Mekanisme signaling estrogen pada kanker payudara. Estrogen bersirkulasi ke seluruh tubuh dalam sirkulasi vaskuler dan berdifusi bebas melalui membran plasma dalam sel. Mekanismenya, estrogen berinteraksi dengan reseptor estrogen dalam sitoplasma dan nukleus. Saat estrogen berikatan dengan reseptor, ia berinteraksi dengan protein kejut panas yang besar dikenal sebagai HSP90. HSP90 berdisosiasi memungkinkan ER untuk mengalami perubahan konformasi dan dimerisasi yang mengarah ke aktivasi kanal transkripsi spesifik pada reseptor. Baik fungsi pengaktifan AF1 maupun AF2 diaktifkan pada ER. Dimerisasi ER kemudian mentranslokasi ke dalam nukleus dan berikatan dengan elemen respon estrogen atau sebelum koaktivator DNA dan faktor transkripsi lainnya direkrut ke kanal yang mengarah ke transkripsi beberapa gen terkait pemacu pertumbuhan sensitif estrogen melalui RNA polimerase. Hal ini menyebabkan terapi pembelahan sel kanker lebih lanjut yang menghambat interaksi reseptor estrogen. Mekanisme sel kanker payudara. Sel kanker dapat mengalami penyebaran dikarenakan oleh hormon estrogen dengan mekanisme sebagai berikut. Estrogen berikatan dengan estrogen reseptor atau ER yang berinteraksi dengan suatu heat shock protein tipe HSP90. HSP90 akan berdisosiasi sehingga ER dapat mengalami perubahan konformasi dan berdimerisasi. Kemudian aktivasi situs transkripsi spesifik pada ER yaitu AF1 dan AF2. ER yang sudah berdimerisasi akan mengalami translokasi menuju nukleus dan terikat pada ERE atau estrogen responsive element DNA. ERE berinteraksi dengan koaktivator dan
TR atau transcription factor seperti RNA polimerase sehingga terjadi transkripsi gen yang memacu pertumbuhan estrogen. Selanjutnya akan terjadi pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Berikut mekanisme kerja obat aromatase inhibitor. Androgen seperti androstenedion dan testosteron diproduksi oleh berbagai jaringan seperti pada kelenjar adrenal dan ovarium. Molekul prekursor ini diubah oleh enzim aromatase menjadi estron dan estradiol. E1 juga mengubah E2 yang mana dapat berikatan dengan reseptor estrogen dan mengaktifkan aktivitas transkripsi di dalam nukleus. Aromatase inhibitor berikatan dengan enzim aromatase sehingga mencegah terjadinya konversi molekul prekursor. Hal ini menjadi penyebab lebih sedikitnya jumlah estrogen yang tersedia untuk dimerisasi reseptor estrogen serta aktivitas transkripsi di dalam nukleus. Berikut mekanisme kerja obat tamoxifen. Tamoxifen adalah Selective Estrogen Receptor Modulator atau SERM. Tamoxifen berikatan dengan reseptor estrogen baik dalam bentuk reseptor bound atau dalam sitoplasma. Tamoxifen bersaing dengan estrogen untuk berikatan pada reseptor estrogen. Setelah berikatan, HSP berdisosiasi sehingga memungkinkan dimerisasi reseptor estrogen. Tamoxifen hanya menonaktifkan satu dari dua sites transkripsi pada reseptor estrogen, yaitu AF2 sehingga AF1 tetap aktif. Dengan demikian, tamoxifen hanya sebagai penghambat parsial. Kompleks ini berpindah ke dalam nukleus dan berikatan dengan estrogen responsive element atau ERA. Sisi AF1 yang aktif pada ER merekrut koaktivator ke ERA dan mendorong terjadinya transkripsi yang dimediasi oleh kutub RNA. Dengan video yang sudah ditayangkan dapat diambil kesimpulan mekanisme kerja obat yang pertama oleh aromatase inhibitor. Aromatase inhibitor bekerja dengan cara menghambat enzim aromatase yang berfungsi dalam mengonversi molekul prekursor sehingga pembentukan estrogen terhenti. Berkurangnya hormon estrogen dalam darah dapat menghambat pertumbuhan kanker payudara dengan estrogen reseptor positif atau ER positif. Langkah-langkah dari mekanisme obat aromatase inhibitor yang pertama, aromatase inhibitor berikatan dengan enzim aromatase. Selanjutnya, molekul prekursor tidak terkonversi. Yang ketiga, estrogen tidak terbentuk sehingga pertumbuhan sel kanker dapat terhambat. Yang kedua adalah tamoxifen. Tamoxifen bekerja sebagai kompetitor dari hormon estrogen terhadap reseptor estrogen yang dapat mengganggu proses transkripsi dari pertumbuhan kanker payudara. Mekanismenya yang pertama, tamoxifen berikatan dengan reseptor estrogen. Kemudian HSP terdisosiasi lalu terjadi dimerisasi reseptor estrogen. Kemudian tamoxifen menonaktifkan transcription site AF2 dan menyisakan AF1. Kompleks berpindah ke nukleus lalu berikatan dengan estrogen responsive element atau ERA. AF1 yang teraktivasi merekrut koaktivator dan mendorong transkripsi oleh RNA polimerase. Hanya ada satu situs yang teraktivasi akan mengurangi pembelahan sel kanker. Yang terakhir adalah kendala obat. Terdapat dua jenis obat untuk pengobatan kanker payudara invasif yaitu jenis Selective Estrogen Receptor Modulators atau SERM dan jenis aromatase inhibitor. Yang pertama untuk SERM, terdapat beberapa macam obat jenis SERM, salah satunya adalah tamoxifen atau yang biasa dikenal dengan nama dagang Nolvadex dan Solmatox. Beberapa kendala obat pada tamoxifen yang pertama adalah tidak bisa digunakan untuk ibu hamil dan menyusui karena akan menyakiti janin dan bayi. Yang kedua dapat menyebabkan kanker rahim, stroke, dan pembekuan darah di paru-paru. Kemudian dapat memberikan beberapa efek samping seperti peningkatan nyeri tulang dan atau tumor, rasa sakit atau kemerahan di sekitar area tumor, depresi, pusing, mual, penurunan berat badan, sakit kepala, demam, masalah penglihatan, kehilangan hasrat seksual pada pria, dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk aromatase inhibitor, seperti halnya pada obat jenis SERM, terdapat beberapa
macam obat jenis aromatase inhibitor, salah satunya adalah anastrozol. Berikut kendala obat anastrozol. Yang pertama adalah pengobatannya tidak dapat berdiri sendiri dan perlu disertai dengan perawatan lain seperti pembedahan atau radiasi. Yang kedua dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti nyeri payudara, pendarahan vagina, pusing, kegugupan, kulit atau mata menjadi kuning, sakit di bagian kanan atas perut, dan lain-lain. Kami telah menjelaskan mengenai terapi target sel kanker payudara dengan ER positif atau PR positif, target molekuler, mekanisme sel kanker, mekanisme kerja obat dari aromatase inhibitor dan juga tamoxifen, kendala obat yang dialami ketika mengonsumsi obat dari jenis Selective Estrogen Receptor Modulators atau SERM dan juga aromatase inhibitor. Materi-materi tersebut kami ambil dari berbagai referensi yang sudah kami cantumkan pada slide berikut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.